Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Ahmad. Saya dari kelas 03 TPLP 015. Dalam kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem berkas dalam organisasi berkas dengan banyak kunci. Iya, sebelum kita masuk ke materi langsungnya, kita harus tahu sih apa sih itu sistem berkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem berkas terlebih dahulu. Sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Konsep dasarnya ialah komputer dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan yang berbeda seperti magnetic disk, magnetic tapes, dan optical disk. Agar komputer dapat digunakan dengan nyaman, sistem operasi menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang seragam. Sistem operasi mengabstraksikan properti fisik dan media penyimpanan dan mendefinisikan unit penyimpanan logis, yaitu berkas. Berkas adalah kumpulan informasi berkaitan yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Dari sudut pandang pengguna, berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Artinya, data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali jika berada di dalam berkas. Biasanya berkas mempresentasikan program atau data. Oke, sekarang kita langsung ke materi utamanya, organisasi berkas dengan banyak kunci. Apa sih organisasi berkas dengan banyak kunci? Organisasi berkas dengan banyak kunci ialah organisasi berkas yang memperbolehkan rekod diakses oleh lebih dari satu key field. Inti dari organisasi berkas ini adalah sebuah berkas atau file harus dapat diakses secara langsung atau direct dari berbagai kunci atribut dalam kurung key field yang ditentukan. Apa sih itu key field? Key field atau dalam kurung atribut kunci adalah satu gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Kita membahas tentang metode organisasi berkas dengan banyak kunci. Ada dua teknik dasar untuk pemberian hubungan antara sebuah indeks dan data record dari berkas, yaitu ada dua. Yang pertama inversion dan dua multilist. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang inversion. Inversion atau inverted yaitu dengan cara yang mirip dengan organisasi relatif yang satu tabel indeksnya berisikan key field yang terurut dan sebuah pointer yang menunjukkan ke alamat di mana data disimpan. Berbeda karena di sini membutuhkan banyak kunci. Maka tabel tersebut disimpan pula kunci-kunci atribut yang dibutuhkan. Yang kedua, satu pendekatan dasar untuk memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data record dari file itu adalah inversi. Yang ketiga, sebuah key pada indeks inversi mempunyai semua nilai key, di mana masing-masing nilai mempunyai penunjuk ke record yang bersangkutan file. Demikian disebut inverted file. Yang keempat ialah indeks inversi yang sederhana dibentuk sebagai sebuah tabel. Yang perlu kita ketahui, Sogno adalah kumpulan angka yang dapat diinversikan menjadi address. Contohnya seperti ini. Ini adalah tabel Sogno yang yaitu kumpulan angka yang bisa dijadikan address. Yang bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Sebuah indeks inversi dapat dibuat bersama sebuah relative file atau sebuah indeks sequential.
sebuah indeks inversi dengan case SOCNO untuk sebuah relative file dengan KID akan memberikan sebuah file yang dapat diakses langsung oleh sebuah ID atau SOCNO. Ini adalah contoh SOCNO dan ID-nya. Jika sebuah key dipakai untuk menentukan struktur storage dari file disebut primary key, sedangkan key yang lainnya disebut secondary key. File yang mempunyai indeks inversi untuk setiap data field disebut completely inverted. File yang bukan completely inverted tapi paling sedikit mempunyai satu indeks inversi disebut partially inverted file. Pada contoh di atas, nilai SOCNO adalah unik. Setiap nilai SOCNO dalam indeks inversi mempunyai record. Indeks inversi dapat juga dipakai dengan key yang bukan unik seperti berikut ini: group code, branch type, bla 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 bla. Anda bisa lihat di tabel berikut ini. Ya, selanjutnya satu hal yang baik dari inversi file adalah beberapa pertanyaan di bawah ini dapat diakses data file. Cukup dengan lihat tabelnya saja. Organisasi multilist file. Sekarang saya akan menjelaskan tentang multilist file. Apa sih multilist file? Multilist file adalah suatu pendekatan lain yang memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data record dari sebuah file disebut organisasi multilist file. Seperti sebuah inverted file, sebuah multilist file mempunyai sebuah indeks untuk setiap secondary key-nya ya. Organisasi multilist file berbeda dengan inverted file, di mana dalam indeks inversi untuk sebuah nilai key mempunyai sebuah penunjuk untuk sebuah data record dengan nilai key, sedangkan dalam indeks multilist untuk sebuah nilai key mempunyai hanya sebuah penunjuk untuk data record pertama dengan nilai key, dan data record mempunyai petunjuk untuk data record dengan nilai key selanjutnya, dan seterusnya. Maka terdapat sebuah linked list dari data record untuk setiap nilai dari secondary key-nya. Nilai key harus diurut. Struktur indeks adalah tabel yang indirect addressing dan mempunyai hubungan data record yang disusun menurut ID secara ascending. Ini adalah tabel multilist organization. Anda bisa lihat di tabel berikut ini. Multilist index group code secondary. Ini adalah tabel group code, branch type, dan ID. Multilist index overdraw limit secondary key. Contoh dari multilist ialah ada 3 cara yang potensial dalam menjawab pertanyaan. Daftar nilai ID untuk akun dengan grup code EA001 dan overdraw limit 100. Data file dapat dicari secara sekuensial index group code atau dengan memakai overtime limit yang bisa kita lihat dalam tabel group code, branch type, dan ID. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.